Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Kembali kita mengingat memori sejarah kita. Itu masyarakat Amerika pernah terkaget dengan satu buku yang ditulis oleh Mario Puzo. Buku itu berjudul The Godfather. Buku itu bercerita tentang kehidupan mafioso yang berangkat dari Sisilia masuk ke Amerika melaksanakan bisnis gelap, yaitu penyeludupan narkoba dan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan hukum di Amerika. Peristiwa itu diangkat ketika Amerika memberlakukan pelarangan minuman keras, yaitu sekitar tahun 1929 sampai 1931. Cerita Mario Puzo ini kemudian diangkat dalam bentuk film yang dibintangi dengan nama yang terkenal, yaitu Don Corleone. Don Corleone masuk Amerika dalam keadaan miskin, kemudian dengan bisnis gelapnya ini dia menjadi keluarga yang sangat kaya yang tidak tersentuh oleh kehidupan sosial. Dan di hari tuanya Mario Puzo membuat foundation, yaitu dengan nama Don Corleone Foundation. Dari cerita film ini, orang dapat melihat kesimpulan dari cerita film itu adalah di sana tidak ada namanya kasihan dalam bekerja. Semua lawan itu harus dihabisi. Apakah itu bertemunya di jalan ataupun bertemunya nanti di dalam gereja. Satu peristiwa dalam cuplikannya, dia sedang membaca Injil acara misa di gereja. Tangan kirinya memegang Bible, tapi matanya melihat kiri kanan, ada musuh nggak gitu. Sementara tangan kanannya siap-siap mencabut pistol. Benar saja, keluar dari gereja, dia bukan kehidupan damai, tapi senjatanya lah yang bicara membunuh lawan-lawan bisnisnya. Film ini terus terang menginspirasi para diktator dan orang-orang jahat di seluruh dunia. Di antara para diktator yang sangat terpengaruh itu adalah Saddam Hussein. Saddam Hussein tahun 90 dia menginvasi Kuwait, memperkosa tentaranya, merampok barang-barang masyarakat Islam yang ada di Kuwait. Padahal dalam perang Iran-Irak, Kuwait lah yang paling banyak bersama Arab Saudi membantu Saddam Hussein. Tidak hanya sampai di situ. Menurut penjelasannya, Saddam Hussein mengatakan tidak ada namanya pertemanan abadi. Persaudaraan itu tidak ada. Jadi menyerang Kuwait itu ya sah-sah saja di mata Saddam Hussein. Tidak hanya itu, dalam kesehariannya Saddam Hussein mengatakan dia menonton film The Godfather itu lebih dari 40 kali. Jadi dia ulang sampai 40 kali. Tahun 96, artinya setelah 6 tahun dia diembargo, ketika dia invasi Kuwait tahun 1990, datang pasukan koalisi, Irak diisolasi. Kemudian ada dua orang menantunya, Hasan dan Kamal, ya, menantu dari suami dari dua orang anak perempuannya. Itu dia tuduh berkhianat, kedua orang ini juga ditembak mati. Itulah sadisnya perlakuan Saddam Hussein terhadap lawan-lawannya. Rumusannya hanya satu, dalam bahasa Arab disebut la dakhala al-awatif fil amal. Jadi nggak boleh dalam kerja itu ada perasaan-perasaan. Nah, Yusuf Mansur di dalam menjalankan aksi bisnisnya, yaitu bisnis sedekah, bisnis investasi, ternyata membawa kerugian kemana-mana gitu. Dia juga begitu, tidak perlu ada bawa-bawa perasaan gitu. Uang sudah didapatkan, dia sudah jadi kaya, sudah jadi konglomerat, keluarganya sudah hidup dalam suasana keluarga elit, tidak lagi ada penampilan
dalam suasana kesederhanaan sebagai seorang ustadz. Anaknya disekolahkan ke Oxford, dia bisa menikmati uang-uang sedekah. Lantas ketika orang meminta dengan menangis-nangis, apakah Yusuf Mansur kasihan? Ya tidak, dia tidak kasihan. Datang orang ke rumahnya, itu dijawab dengan security yang berlapis. Orang meminta dengan baik-baik, dihadapi dengan lawyer-lawyer yang sangat berpengalaman. Kenapa? Karena Yusuf Mansur telah memainkan peran sebagai ustadz mafia atau mafia kecil. Belum mafia dalam tingkat politisi dan penguasa sebuah negara. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini, dia tidak akan pernah mengenal rasa kasihan. Karena rasa kasihan itu bertentangan dengan prinsip seorang mafioso. Kalau dia mengenal rasa kasihan, dia tidak akan tega melakukan tindakan-tindakan penipuan, penggelapan, investasi bodong, janji-janji yang tidak mungkin bisa untuk dia penuhi. Kalau dia ada perasaan kasihannya, dia tidak akan mungkin menguras keringat para tenaga kerja di luar negeri, TKW-TKW di Hong Kong, pekerja migran kita yang berasal dari desa, dari Gunung Kidul, mungkin dari Sidoarjo, mungkin nanti dari desa-desa di NTB, ada juga nanti di beberapa daerah di Jawa Barat. Semua dia lakukan dengan jual-jual mimpi. Misalnya mimpi ingin membeli Indonesia. Sekarang itu tetap menjadi halusinasinya Yusuf Mansur. Apa yang dia maksud membeli Indonesia sampai sekarang tidak pernah dia jelaskan. Tapi ketika ada masalah dia seolah-olah sebagai seorang korban. Kita berniat baik kok diadili. Kita berniat baik kok dilaporan polisi. Itu adalah bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh para mafia di luar negeri. Keluarga Don Corleone itu sangat akrab dengan pengadilan. Dan dia senantiasa merasa benar, karena itu pengadilan kata dia bisa dibayar. Itulah yang terjadi sampai akhirnya kesadaran masyarakat timbul dan memusuhi perilaku para mafia ini. Yusuf Mansur sekarang nampaknya juga sedang menghadapi hal yang sama. Orang mulai sadar bahwa yang dia lakukan itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Cerita syariat-syariat yang dia bawa itu bukan syariat Islam. Kalaupun ada kata syariatnya itu syariat iblis. Syariat iblis itu, syariat setan. Maka pelakunya disebut dengan syaitan. Kalau bos pelakunya itu, bosnya setan itu, orang Arab menyebut dengan astanus syayatin. Itu setannya setan. Gitu. Jadi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini, itu tidak akan pernah ada, oh kasihan ibu Indonesia kembali, itu nggak akan ada. Orang dibiarkan ya menderita, berfrustasi, putus asa. Tapi bagi Yusuf Mansur ya dia tetap tidur nyenyak, tetap bisa melakukan aksi-aksi yang baik di depan kamera, tampak sebagai seorang yang tulus, polos. Karena yang dia jual itu adalah paket sedekah, paket investasi, entah apa lagi namanya, tabungan tanah kah dan segala macam. Dia yang jelas, mengapa Yusuf Mansur begitu? Karena sekarang dia sudah menjadi ustadz mafia. Dengan mafia ini tidak ada bahasa yang bisa dibicarakan kecuali dikembalikan atau dia dihabisi. Dihabisi sini maksud kita mungkin dalam bahasa beradab dia dihentikan. Kalau tidak dihentikan dia akan menjalar kemana-mana dan menggolgoti seluruh sendi-sendi kehidupan beragama kita. Mudah-mudahan semua kita makin sadar menggunakan akal sehat bahwa Islam itu bisa juga diperalat oleh orang-orang yang berotak mafia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.